Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bahrul Subagya, MPD. Saat ini saya dosen program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di video kali ini, saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang diambil sebagai contoh dari proses pembelajaran adalah mata kuliah integrasi sains dalam pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dari ilmu pendidikan yang berbobot 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini dirancang untuk membentuk kerangka pikir dan cara pandang yang benar dalam melihat hubungan sains dan agama. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep integrasi sains, agama, dan sains secara komprehensif dan mampu menerapkan langkah-langkah integrasi keilmuan dalam konteks pendidikan Islam. Capaian pembelajaran program studi yaitu dari segi sikap, mahasiswa dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan. Dan ketiga, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai bersyariah sesuai keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam kerangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Terakhir, mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri, mampu kolektif dalam rangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar. Adapun CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep integrasi keilmuan, agama, dan sains secara komprehensif. Kedua, mampu menerapkan langkah-langkah integrasi keilmuan, agama, dan sains dalam konteks pendidikan Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar PAI berbasis integrasi sains ataupun sebaliknya. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini terdiri dari 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengantar integrasi sains dan pendidikan agama Islam. Kedua, prinsip integrasi sains dan Islam. Ketiga, pemikiran integrasi sains dan Islam. Keempat, kontribusi umat muslim pada perkembangan sains. Kelima, internalisasi nilai keimanan dalam pembelajaran sains. Dan terakhir, ini merupakan proyek yaitu implementasi integrasi PAI dan sains dalam pembelajaran. Adapun referensi yang dijadikan rujukan sebagai referensi utama yaitu adalah pertama, karya Syed Muhammad Hakim Alatas, Islam dan Filsafat Sains. Yang kedua ada Osman Bakar, Tauhid dan Sains, Perspektif Islam tentang Agama dan Sains. Yang ketiga ada Mehdi Golsani, Filsafat Sains menurut Al-Quran. Keempat, Budi Handrianto, Islamisasi Sains, sebuah upaya mengislamkan sains barat modern. Kelima, Mulyadi Kartanegara, yaitu integrasi ilmu, sebuah rekonstruksi holistik. Dan keenam adalah karya Pawendi Zarman yang berjudul Pendidikan IPA berlandaskan nilai keimanan, konsep dan model penerapannya. Adapun referensi pendukung dalam mata kuliah ini adalah karya yang saya hasilkan di jurnal ilmiah, yaitu internalisasi nilai penciptaan manusia dalam Al-Quran dalam pengajaran sains yang diterbit di jurnal Tawazun. Yang kedua, pengembangan materi ajar kimia berbasis nilai keimanan, ini pun sama di jurnal Tawazun. Dan terakhir, ilmuwan muslim polimatik di abad pertengahan yang terbit di jurnal Ta'dibuna. Adapun aspek penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen, yaitu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Yang masing-masing kehadiran terdiri dari 15%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 40%. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran terdiri dari 3, yaitu ceramah, diskusi, discovery learning, dan inquiry learning. Nah, berikut adalah proses
pembelajaran yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Baik, teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kembali, ya. Tapi sebelumnya, mari kita mulai perkuliahan ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman sekalian, untuk absensi silahkan mengisi absen yang ada di depan ya, melalui si akad. Silahkan bisa di-scan barcode-nya. Baik, kemarin kita membahas materi apa? Ada yang ingat? Ya, silahkan. Kita itu belajar mengenai kontribusi ilmuwan muslim terhadap perkembangan ilmu modern. Jadi intinya dari pertemuan kemarin itu kita membahas bahwa peradaban muslim itu memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu modern. Di mana ini juga dibahas dalam buku yang ditulis oleh Tim Welles yang judulnya What Islam Did For Us. Nah, di dalam buku itu tuh menjelaskan bahwa Islam itu berkontribusi besar terhadap perkembangan pengetahuan ilmu modern. Nah, ini disebabkan karena saat abad pertengahan Islam itu mengalami namanya puncak pencapaian sains yang membuat orang-orang Eropa itu menerjemahkan buku-buku dari saintis muslim. Terus juga kemarin kita juga membahas beberapa saintis muslim yang diantaranya ada seperti Al-Khwarizmi dari bidang matematika, ada Ibnu Sina dari bidang kedokteran, lalu ada Al-Biruni dari bidang astronomi, dan yang terakhir ada Al-Idrisi juga dari bidang astronomi gitu. Terima kasih Cika atas jawabannya ya. Jadi kita kemarin sudah bahas terkait kontribusi ilmuwan muslim terhadap perkembangan sains modern. Kita akan bahas terkait internalisasi nilai keimanan dalam pembelajaran sains, gitu ya. Materi ini penting teman-teman sekalian, jadi agar teman-teman paham, gitu ya, bagaimana sih langkah-langkah menginternalisasikan nilai-nilai keimanan dalam pembelajaran sains. Karena ini sangat dibutuhkan. Ya, kita tahu ilmu itu, gitu ya, Islam memandang ilmu itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Ya, sains itu, gitu ya, harus disatukan dengan agama, diintegrasikan. Jadi tidak boleh dipisahkan. Kalau sains dipisahkan dengan agama, nilai-nilai religius, maka yang terjadi adalah sekuler. Ya. Nah, kita akan bahas ya capaian mata pembelajaran ini. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis kondisi pengajaran sains saat ini yang bersifat sekuler dan dampaknya terhadap pemahaman keislaman. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dalam Islam. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang langkah-langkah internalisasi nilai keimanan dalam pembelajaran sains. Ini adalah capaian mata kuliah kita. Nanti metodenya kita ada discovery learning, gitu ya, dan juga ada diskusi. Nah, referensi yang digunakan dalam materi ini, pertama ada buku Pak Wendy Zarman, judulnya adalah Pendidikan IPA Berdasarkan Nilai Keimanan, Konsep dan Model Penerapannya. Ini adalah hasil dari disertasi beliau yang beliau bukukan, ya. Ini diterbitkan oleh The Publish tahun 2020. Yang kedua, sumber referensinya adalah artikel saya. Ya, ini sebagai sumber pendukung. Nanti teman-teman bisa cari di Google Scholar, ya, di profil Google Scholar saya ada, dan teman-teman bisa download, ya. Judulnya Internalisasi Nilai Penciptaan Manusia dalam Al-Quran dalam Pembelajaran Sains Biologi. Ya, ini terbit di Jurnal Tawazun, ya, Jurnal Pendidikan Islam tahun 2018. Ya. Nah, kita akan bahas 3 tadi ya. Ada kondisi pengajaran sains
saat ini yang sekuler, terus tujuan pendidikan nasional yang sejalan dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Yang ketiga adalah langkah-langkah internalisasi nilai keimanan dalam pembelajaran. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Ya, pertama adalah kondisi pengajaran sains. Ya, masa kini. Ya, sebelumnya saya mau tanya, gitu ya. Teman-teman belajar sains kan ya di SMA atau di SMP, ya. Pernah tidak gitu ya dalam buku atau pernah lihat gak dalam buku paket itu disebut kata Allah atau kata Tuhan? Jarang ya, biasanya jarang ya. Jadi pengajaran sains itu masih terlihat sekuler, artinya antara sains dengan agama itu ada jarak gitu ya, dipisahkan. Kecuali mungkin kalau misalnya gurunya dia religius, dia paham terkait agama, maka dia akan menyelipkan dalam proses pembelajaran nilai-nilai religius. Tapi pada umumnya gitu ya, kalau kita perhatikan di buku-buku paket itu tidak sama sekali gitu ya, atau sedikit sekali dia menyebutkan kata Tuhan. Nah, jadi semua rumusan sains gitu ya, itu mengetepikan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam. Ya, Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara itu dilepaskan. Ya, jadi sains itu ya berbicara tentang alam saja, tanpa ada keterkaitan dengan Tuhan. Ya, padahal kita tahu dalam Islam ya, alam ini siapa yang menciptakan? Allah. Gitu ya. Terus apakah ketika Allah sudah menciptakan alam ini Allah melepaskan begitu saja? Tidak. Ya. Karena ada juga orang yang berpandangan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam, ia nggak ikut campur. Nah, pandangan yang seperti ini kurang tepat, gitu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta, ya, Allah juga mau mengatur, mengurus alam semesta. Ya, dalam Al-Quran itu disebutkan ya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Di surat apa itu? Ar-Rahman, gitu ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Di setiap harinya Allah itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengurus makhluknya. Allah menciptakan, ya. Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, ya. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan loh, gitu ya. Sehelai daun yang jatuh pun, gitu ya, Allah mengetahuinya. Jadi tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nama Allah itu yang salah satunya Al-Alim, yang Maha mengetahui. Jadi tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, alam itu gitu ya dipandang sebagai objek mandiri, ya. Jadi tidak ada keterkaitan antara apa yang terjadi di alam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam itu hanya sebagai proses sebab akibat. Misalnya kalau kita belajar terkait gempa gitu ya, proses hujan, biasanya proses fenomena alam saja. Kenapa terjadi gempa? Kenapa? Ya, karena adanya pergeseran bumi, ya, pergeseran lempeng atau ada patahan, gitu ya. Kenapa terjadi hujan? Ada air yang sudah. Biasanya dijelaskan ya, ada penguapan, gitu ya. Terus embun itu berkumpul gitu ya di awan, terus ditiup oleh angin, terjadi proses hujan. Tidak disebutkan sama sekali dalam proses fenomena alam itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan hujan. Tidak disebutkan sama sekali ya dalam proses gempa itu bahwa Allah lah yang menghendaki, ya, menggoyang gitu ya, mengatur itu gitu ya. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan terjadi gitu ya. Jadi alam semesta ini dalam pandangan Islam tidak bisa dilepaskan dari hakikat Tuhan, ya, atau pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu diislamkan sains itu, ya. Juga sains dikembangkan bagi kepentingan kehidupan duniawi dan terlepas dari tujuan ukhrawi. Ya, jadi ya sains gitu ya, tidak ada kaitannya dengan akhirat.
ya. Juga menafikan wahyu sebagai sumber ilmu dan sebaliknya menjadikan keraguan atau spekulasi dan bukti material sebagai satu-satunya alat mencari kebenaran, ya, scientism, ya. Jadi bukti-bukti ilmiah itu dijadikan suatu kebenaran. Kenapa manusia purba diyakini adanya? Orang-orang masih banyak nggak percaya terkait manusia purba itu? Banyak orang yang percaya. Kenapa? Ada buktinya. Apa buktinya? Ya, tulang belulang, fosil, gitu ya. Itu kan fosil banyak ya ditemukan ya di Indonesia, di Sangiran, di Australia ada, di Cina ada, di Eropa ada, gitu ya. Nah itu tulang-tulang itu gitu ya dikumpulkan, ya dibentuk. Oh ternyata tulang yang lebih tua itu gitu ya agak bongkok gitu ya. Terus yang agak modern yang umurnya ini kok jalannya tegap gitu ya. Lalu dibuatlah spekulasi, dibuatlah dugaan. Itu kan dugaan kan, karena orang yang saat ini nggak hidup di zaman itu, dia hanya menduga dari fosil-fosil itu. Nah kayaknya manusia itu gitu ya berevolusi nih dari yang bentuknya primitif gitu ya berjalan pakai 4 kaki terus makin kesini makin dia berjalan dengan tegak. Sehingga manusia yang ada sekarang ini mungkin gitu ya adalah hasil evolusi dari makhluk sebelumnya. Ya itu kan dugaan kan. Ya dia nggak hidup di zaman itu. Dia hanya menduga dari fosil-fosil itu. Nah itu maksudnya dugaan itu. Sedangkan kita sebagai seorang muslim mendapatkan informasi bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari siapa? Dari Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam itu lahirlah manusia sekarang. Ya. Nah, kan ini bertentangan enggak? Iya, bertentangan dengan ini, ya. Nah, mana yang harus didahulukan gitu ya? Karena kita sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini Al-Qur'an adalah sumber ilmu, ya. Maka kita harus meyakini dan Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kitabun la raiba fihi, gitu ya. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita harus meyakini, gitu ya, bahwa kita ini adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yang sudah sejak awalnya sudah sempurna, tidak mengalami yang namanya evolusi. Yang tulang-tulang itu apa? Allah Ta'ala alam gitu ya. Mungkin Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Tapi kita yakini itu bukan manusia. Kita manusia sekarang ini nih, ya, itu adalah keturunan Nabi Adam. Gitu ya. Allah mungkin menciptakan makhluk yang lain yang mirip mungkin dengan manusia, kita nggak tahu. Karena kita nggak hidup di zaman itu, ya. Kita nggak tahu, ya. Yang kita yakini ya manusia ya. Kita adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nah, itu ya. Jadi biasanya pengajaran sains itu menafikan wahyu, ya. Apakah ada di antara teman-teman yang melihat dalam buku teks, buku sains itu ada ayat Al-Qur'annya? Jarang, gitu ya. Biasanya nggak pernah, kecuali mungkin kalau SDIT gitu ya yang membuat sendiri mungkin mereka memasukkan. Tapi biasanya nggak ada ya. Terus dikotomi kebenaran antara wahyu dan sains gitu ya. Jadi itu menurut wahyu, itu menurut sains. Nah, itu nggak tepat juga ya. Nah, kita lihat tujuan pendidikan nasional gitu ya. Tujuan pendidikan nasional sebetulnya sangat menekankan gitu ya terkait pengajaran atau pengintegrasian antara sains dan wahyu. Karena kalau misalnya kita lihat di tujuan pendidikan nasional gitu ya, yang pertama di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3 di situ jelaskan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kata iman dan takwa nih yang perlu kita garis bawahi ya. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 juga masih ada gitu ya. Jadi tujuan nasional itu berfungsi ya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi iman takwa gitu ya, itu kuncinya. Sekarang bisa nggak kita menanamkan nilai keimanan, ketakwaan dengan melepaskan agama?
nggak bisa gitu ya. Atau melepaskan nilai-nilai religius dalam proses pembelajaran, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi tujuan pendidikan ini gitu ya, mencakup pembelajaran sains di dalamnya. Jadi pembelajaran sains, pembelajaran bahasa, gitu ya, itu harus bisa mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Nggak boleh tuh gitu ya, belajar sains dia semakin tidak beriman, dia semakin tidak percaya dengan Tuhan, ateis. Berarti kan bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Ya, nah sebetulnya undang-undang dasar kita atau pemerintah gitu ya, ini sudah menetapkan ini gitu ya. Jadi integrasi antara sains dan agama itu adalah memang sesuai ya dengan undang-undang dasar ya. Terus gimana caranya gitu ya? Ada 6 langkah gitu ya yang dijelaskan oleh Pak Wendy Zarman ya dalam bukunya. 6 langkah ini adalah pertama mengkaitkan Allah dengan fenomena alam ya. Yang kedua menunjukkan hikmah fenomena alam sebagai ayat. Yang ketiga adalah mengoreksi teori sains yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Keempat mengaitkan sains dan dengan Quran hadis ya. Quran hadis yang relevan. Kelima mengaitkan pengajaran sains dengan penerapan ajaran Islam. Dan terakhir adalah menginformasikan sejarah kegemilangan, peradaban, dan juga ilmuwan muslim. Nah ini 6 langkah ini gitu ya, cara menginternalisasikan nilai keimanan dalam proses pembelajaran sains. Oke, kita akan bahas satu per satu. Nah itulah ya teman-teman sekalian 6 langkah menginternalisasi nilai-nilai keimanan. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita akan bagi kelompok gitu ya. Kita akan menganalisis materi ajar gitu ya. Menganalisis materi ajar. Ada buku geografi ini diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Kita akan analisis gitu ya dalam buku geografi ini. Apakah buku ini sudah menerapkan nilai-nilai keimanan dalam bukunya? Cara menganalisisnya bagaimana? Caranya adalah dengan tadi melihat 6 langkah tadi gitu ya. 6 langkah yang tadi itu apakah sudah diterapkan dalam buku ini gitu ya. Nanti silakan dibagi kelompoknya gitu ya. Nanti didiskusikan dan dipresentasikan gitu ya. Hasil analisis nilai keimanan dalam buku geografi. Baik, silakan dibagi kelompok. Baik, gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah ya. Silahkan siapa yang mau memberikan hasil dari analisisnya? Saya Pak. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, boleh Dewi. Baik, kita dari kelompok 1 ya. Hasil analisis kita dari buku geografi kelas 10 itu ngambil di bab 3 tentang materi bumi dan jagat raya. Nah, dari 6 analisis yang sudah tadi dijelaskan ya, yang pertama itu adalah apakah dalam materi ini tuh mengaitkan Allah dengan fenomena alam. Nah pastinya kan di dalam bukunya ini Pak dia umum ya Pak ya, jadi tentunya nggak ada keterkaitannya dengan Allah atau Tuhan gitu. Apakah dalam materi itu terdapat informasi sejarah, kegemilangan, peradaban, dan ilmuwan muslim. Nah kalau kita lihat itu di dalam bukunya itu kan kebanyakan ilmuwan-ilmuwan barat ya Pak ya yang menjelaskan tentang teori Big Bang gitu. Tapi ternyata di kalau misalnya kita lihat lagi ternyata ilmuwan-ilmuwan muslim juga sudah menemukan gitu loh Pak. Oke. Ya, ini contohnya seperti ilmuwan Islam Jabir Al-Batani ya. Itu sejarawan dan astronom muslim yang terkenal karena sumbangan dalam astronomi dan matematika. Oke. Tapi tidak disebutkan ya? Iya, ilmuannya kebanyakan itu ya. ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kita kasih aplaus ya. Silakan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang internalisasi nilai keimanan dalam ilmu sains. Ya, jadi yang kita bahas itu ada kondisi masa kini, kondisi sains masa kini, terus tujuan dan langkah-langkah integrasi ilmuwan muslim. Oke, jadi itu ya. Terima kasih pada Pak. Oke, tangan dulu.
Baik, teman-teman sekalian, jadi itu ya pembahasan terkait internalisasi nilai keimanan dalam pembelajaran sains, gitu ya. Di minggu depan kita akan bahas ya bagaimana caranya gitu ya menanamkan tadi nilai keimanan dalam pembelajaran. Ya terutama di sini adalah penerapannya dalam buku ajar, gitu ya. Setelah tadi dianalisis ya, teman-teman coba untuk membuat implementasi konsepnya gitu ya, konsepnya ya seperti apa sih menanamkan nilai keimanan ini dalam materi yang sudah tadi dipilih ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup ya kuliah kita dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah video proses pembelajaran yang telah disampaikan. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.